Di tepian hutan angker di Kalimantan, tepat di pinggir sungai yang airnya mengalir tenang namun penuh misteri, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbah Sari. Kulitnya keriput, rambutnya memutih, dan tubuhnya membungkuk termakan usia. Ia hidup sebatang kara di sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Orang-orang desa jarang berani mendekat, sebab hutan itu terkenal angker, penuh suara aneh di malam hari. Namun, ada satu keanehan dalam hidup Mbah Sari. Meski miskin, ia memiliki seekor ayam betina yang setiap hari bertelur ribuan butir. Anehnya lagi, telur-telur itu tidak pernah busuk dan selalu terasa hangat seperti baru keluar dari perut ayam. Setiap pagi Mbah Sari mengumpulkan telur itu, menaruhnya di keranjang bambu, lalu pergi ke pasar menjualnya dengan harga murah. Berkat ayam ajaibnya, ia tidak pernah kelaparan. Penduduk desa sering bertanya, "Mbah, dari mana ayam itu bisa bertelur begitu banyak?" Mbah Sari hanya tersenyum. "Rezeki dari alam," jawabnya singkat. Namun jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan rasa penasaran yang tak pernah ia ungkapkan. Ayam itu datang secara misterius pada suatu malam, bertengger di depan rumahnya. Matanya bulat bercahaya, seolah memiliki kesadaran. Sejak ayam itu datang, kehidupannya berubah, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasinya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita simak kisah mengharukan ini. Di sebuah daerah yang terpencil, di pinggir hutan angker yang membentang luas di Kalimantan, terdapat sebuah desa kecil yang jarang dijamah oleh orang luar. Sebagian besar tanah di sana masih dipenuhi pepohonan lebat, dengan semak belukar yang tumbuh liar, menjadikan kawasan tersebut tampak misterius dan penuh mitos. Di tepi sungai yang airnya mengalir perlahan, ada sebuah gubuk kecil, sederhana, dan reot yang hampir roboh, tempat tinggal seorang nenek tua yang dikenal oleh penduduk sekitar dengan nama Mbah Sari. Gubuknya terbuat dari kayu-kayu tua yang lapuk dan beratapkan daun-daun rumbia, yang di setiap sudutnya penuh dengan lumut dan kehijauan yang tumbuh secara alami. Mbah Sari adalah wanita yang sudah sangat tua. Tubuhnya yang rentan tampak seperti kerangka yang ditutupi oleh kulit keriput dan lemah. Setiap gerakannya pelan dan penuh kehati-hatian, dan langkah-langkahnya selalu terdengar perlahan, seiring dengan tongkat kayu yang ia gunakan untuk menopang tubuhnya. Namun, meski usianya yang semakin lanjut, ia tidak pernah mengeluh tentang kesendirian dan tantangan hidup yang ia hadapi. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun yang lalu, Mbah Sari memilih untuk tinggal sendiri di gubuk itu, jauh dari keramaian kota atau kehidupan modern yang bisa mengubah gaya hidup sederhana yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Setiap pagi, ketika kabut tipis masih menyelimuti hutan, Mbah Sari akan berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hutan itu adalah tempat yang penuh misteri dan cerita-cerita gaib yang kerap dibicarakan oleh warga desa, tetapi bagi Mbah Sari, hutan adalah rumah yang ia kenal betul. Dengan kaki yang sudah tidak sekuat dulu, ia berjalan dengan hati-hati, mengumpulkan ranting dan kayu kering untuk dibawa pulang. Setelah itu, ia akan menyalakan api di dalam rumahnya yang sederhana untuk memasak makanan, dan kemudian menjual sisa kayu bakar atau beberapa telur ayam yang ia miliki di pasar kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Selain mencari kayu bakar, Mbah Sari juga memiliki kebiasaan lain yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat sekitar. Ia menjual telur di pasar. Setiap hari, ia membawa keranjang kecil berisi telur-telur segar yang ia ambil dari ayam peliharaannya. Walaupun usianya sudah sangat lanjut, ia tetap bersemangat untuk berjalan jauh menuju pasar, meskipun kondisi tubuhnya semakin lemah. Orang-orang desa sering terheran-heran melihat semangat hidupnya yang tidak pudar. Bahkan dengan segala keterbatasan,
fisik yang ia hadapi. Tidak ada yang tahu pasti berapa lama lagi Mbah Sari bisa bertahan hidup seorang diri, tetapi ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh ketabahan dan keyakinan. Namun, meski hidup dalam kesederhanaan, ada satu hal yang membuat Mbah Sari sedikit berbeda dari orang-orang lainnya. Setiap kali seseorang bertanya bagaimana ia bisa selalu memiliki telur yang cukup untuk dijual di pasar, Mbah Sari hanya menjawab dengan senyum tipis dan berkata, "Rezeki dari Tuhan." Tidak ada yang pernah mengerti sepenuhnya apa maksud kata-kata itu, dan tak ada yang berani mempertanyakan lebih jauh. Sebagian besar orang hanya bisa beranggapan bahwa Mbah Sari memang beruntung memiliki ayam yang rajin bertelur. Mbah Sari memang memiliki seekor ayam betina yang sangat istimewa. Ayam ini bukan ayam sembarangan. Berbeda dengan ayam-ayam lainnya yang hanya bertelur beberapa butir dalam seminggu, ayam milik Mbah Sari bertelur setiap hari dalam jumlah yang sangat banyak. Hampir ribuan butir. Ini tentu saja aneh dan sulit untuk diterima oleh akal sehat. Ayam berbulu putih bersih itu sudah lama menjadi pembicaraan di kalangan penduduk desa, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan bagaimana mungkin ayam tersebut bisa bertelur dengan jumlah yang begitu fantastis. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ayam itu akan masuk ke dalam kandangnya yang sederhana di sudut gubuk. Di sana, ia akan mengeluarkan telur satu persatu, tanpa ada jeda panjang antara satu telur dengan telur lainnya. Mbah Sari akan datang dengan senyum lembut, memungut telur-telur tersebut satu persatu, dan memasukkannya ke dalam keranjang anyaman, bambu yang sudah ia siapkan. Orang-orang yang datang untuk membeli telur akan selalu terkejut melihat betapa banyaknya telur yang ada di dalam keranjang tersebut. Lebih dari yang seharusnya dapat diproduksi oleh seekor ayam dalam sehari. Mereka akan mengangguk kagum, tetapi jarang sekali ada yang mempertanyakan lebih jauh. Bagi Mbah Sari, ayam tersebut adalah anugerah Tuhan, dan itu sudah cukup baginya. Tidak ada yang perlu dipersoalkan. Dalam pikirannya yang sederhana, ayam itu adalah berkah yang datang dari langit, sebuah hadiah dari Tuhan yang membantunya bertahan hidup. Mbah Sari selalu bersyukur atas setiap telur yang ia kumpulkan. "Rezeki dari Tuhan," katanya dengan suara lembut dan penuh rasa syukur setiap kali seseorang bertanya tentang ayamnya. Ia tidak merasa perlu untuk menjelaskan lebih jauh, karena ia percaya bahwa rezeki itu sudah ditentukan, dan ia hanya perlu menjalani hidup dengan tulus dan sabar. Namun, ada juga yang mulai bertanya-tanya tentang keberadaan ayam tersebut. Beberapa orang menduga bahwa mungkin ada hal gaib yang menyebabkan ayam itu bisa bertelur begitu banyak. Mungkin ada sesuatu yang lebih misterius di baliknya. Ada yang berpendapat bahwa ayam itu adalah jelmaan makhluk halus yang diberikan untuk Mbah Sari sebagai bentuk kebaikan atau ujian. Meskipun tidak ada yang bisa membuktikan hal tersebut, cerita tentang ayam betina yang sangat istimewa ini semakin menjadi bahan perbincangan di kalangan warga desa. Yang pasti, meski banyak teori dan spekulasi yang beredar, tidak ada seorang pun yang berani mendekati ayam tersebut terlalu dekat. Semua orang tahu bahwa ayam itu adalah milik Mbah Sari, dan mereka menghormati hubungan khusus antara nenek tua itu dan hewan peliharaannya. Bagi mereka, ayam itu bukan hanya sekedar sumber telur, tetapi juga simbol dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia, tetapi hanya bisa diterima dengan keyakinan dan rasa hormat terhadap kehidupan yang sederhana dan penuh berkah. Ayam yang dipelihara oleh Mbah Sari adalah seekor ayam yang sangat berbeda dari ayam-ayam lain yang pernah ada di desa itu. Mbah Sari, seorang perempuan tua yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di pinggir hutan, sudah terbiasa dengan berbagai macam makhluk yang hidup di sekitar rumahnya. Namun ayam yang satu ini memiliki keunikan yang sangat mencolok. Ia bukanlah ayam biasa yang hanya datang untuk mencari makan atau sekadar berkokok di pagi hari.
Ayam ini memiliki mata yang sangat tajam dan menawan. Mata ayam itu bersinar seolah mengandung sebuah kekuatan gaib. Dan seringkali, Mbah Sari merasa bahwa ayam tersebut mampu memahami apa yang ia rasakan. Ketika Mbah Sari berbicara atau berbisik, ayam itu hanya menatapnya dalam diam, seolah tahu apa yang ada dalam pikirannya, walaupun tidak ada suara keluar dari paruhnya. Pada malam hari, ketika kabut mulai turun dan suasana desa menjadi sunyi, ayam tersebut tampak semakin aneh. Mbah Sari seringkali melihat ayam itu berdiri tegak di depan pintu rumah, memandang jauh ke arah hutan lebat yang terletak beberapa ratus meter dari rumahnya. Mata ayam itu tak pernah lepas dari arah hutan, seolah menunggu sesuatu yang belum datang, atau mungkin sedang mengamati sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa. Hutan itu sendiri terkenal angker dan seringkali terdengar bisikan-bisikan halus yang datang dari dalamnya, membuat siapapun yang mendekat merasa was-was dan gelisah. Tetapi, ayam itu tidak tampak takut atau ragu sedikit pun. Ia seperti memiliki ikatan dengan sesuatu di dalam hutan tersebut, dan Mbah Sari merasa bahwa kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi belakangan ini ada hubungannya dengan ayam tersebut. Setiap malam, meskipun Mbah Sari mencoba untuk tidur, ia sering terbangun dan melihat ayam itu masih duduk diam di depan pintu, menatap ke dalam kegelapan hutan. Ada kalanya, ayam itu seakan merespons perasaan Mbah Sari. Jika ia merasa cemas atau takut, ayam itu akan mendekat, berjongkok di sisi tempat tidurnya, dan mendengkur pelan. Mbah Sari merasa aneh, karena suara itu seperti suara yang menenangkan, seolah ayam itu mengerti bahwa ia sedang merasa terganggu. Namun, pada malam-malam tertentu, ayam itu seakan tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu di hutan. Mbah Sari merasa bahwa ayam itu bukan sekadar hewan peliharaan biasa, melainkan sesuatu yang lebih misterius, yang datang dengan tujuan tertentu. Ada kekuatan yang tersembunyi dalam diri ayam tersebut, dan semakin hari, Mbah Sari semakin yakin bahwa ayam itu adalah kunci untuk mengungkap misteri yang melingkupi desa mereka, dan mungkin juga hutan yang berada di sekitarnya. Pada suatu malam yang sangat tenang, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, suasana di desa terasa sangat berbeda. Angin malam berhembus pelan, membelai daun-daun pohon yang tumbuh di sekitar rumah Mbah Sari. Namun, di tengah kedamaian itu, tiba-tiba terdengar suara yang tidak biasa, yang membuat hati siapapun yang mendengarnya berdebar kencang. Suara itu datang dari dalam hutan, suara yang sangat jelas, seperti suara perempuan sedang menangis. Tangisan itu terdengar terisak-isak, seolah-olah ada seseorang yang sedang merasakan kesedihan yang mendalam, atau bahkan kesakitan yang luar biasa. Mbah Sari yang sedang duduk di kursi kayu di teras rumahnya terperanjat mendengar suara itu. Hatinya berdebar kencang, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tidak ada seorang pun di sekitar yang biasanya menangis seperti itu. Apalagi pada waktu seperti ini, ketika hutan di sekeliling desa biasanya sangat sepi. Mbah Sari segera menoleh ke arah ayam yang sedang duduk di dekatnya. Ayam itu tampak lebih tenang dari biasanya, tetapi matanya yang tajam tetap menatap ke arah hutan dengan penuh perhatian. Seolah-olah ayam itu sudah mendengar suara tersebut sebelumnya, dan tidak terkejut lagi. "Siapa itu?" bisik Mbah Sari pelan, mencoba berbicara pada dirinya sendiri, tetapi kata-kata itu seperti melayang di udara, tak mendapatkan jawaban. Suara tangisan itu semakin jelas, semakin mendalam, dan seakan semakin mendekat. Mbah Sari merasakan bulu kuduknya meremang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam hutan itu, sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Ia memeluk ayamnya erat, mencoba mencari kenyamanan dalam kehadiran hewan yang selalu menemaninya. Namun, hatinya tetap tidak tenang. Tangisan itu semakin lama semakin keras, seolah mendekat ke rumahnya. Di tengah kepanikan itu,
Mbah Sari mulai teringat akan cerita-cerita lama yang pernah didengarnya dari orang-orang tua di desanya. Mereka sering menceritakan tentang roh-roh halus yang menghuni hutan di sekitar desa. Ada kisah tentang seorang perempuan yang hilang bertahun-tahun lalu. Dan ada juga cerita tentang makhluk-makhluk gelap yang menguasai tempat-tempat yang terlupakan di dalam hutan. Mbah Sari merasa bahwa suara tangisan itu bisa jadi adalah salah satu dari makhluk-makhluk tersebut, atau bahkan bisa jadi adalah roh dari perempuan yang hilang itu. Tak ingin berlarut-larut dalam rasa takut, Mbah Sari memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Ia ingin memastikan apakah suara itu berasal dari seseorang yang memang membutuhkan pertolongan, ataukah hanya suara gaib yang mencoba mengusiknya. Dengan hati yang berdebar, Mbah Sari berdiri dan berjalan menuju pintu depan. Ayam itu masih duduk di sampingnya. Namun kali ini, ia merasa ayam itu seakan memberi isyarat untuk tidak pergi. Mbah Sari merasa bahwa ayam itu tahu lebih banyak dari apa yang ia ketahui. Dan mungkin, ayam itu juga menyadari bahaya yang mengintai jika ia memaksakan diri untuk pergi ke hutan. Tetapi rasa penasaran dan perasaan ingin tahu membuat Mbah Sari memberanikan diri untuk keluar rumah dan melangkah menuju hutan yang misterius itu. Meskipun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa apa pun yang ada di sana mungkin bukanlah hal yang baik untuk ditemukan. Kejadian aneh itu terjadi begitu tiba-tiba. Dalam sunyi malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin yang melewati celah-celah dinding rumah Mbah Sari, seekor ayam yang sejak tadi tampak biasa saja mendadak berkokok dengan suara yang tidak lazim. Kokokannya melengking panjang, seolah-olah membawa pesan gaib dari dunia yang berbeda. Suaranya bergema, menusuk keheningan, hingga membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Mbah Sari, yang sedang duduk di sudut rumahnya, sontak menoleh ke arah ayam itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Namun, sebelum sempat ia bereaksi, lebih jauh, kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Tubuh ayam itu mulai bergetar hebat. Sayapnya berkibar, seakan-akan tengah berusaha melepaskan sesuatu yang membelenggu dirinya. Mata ayam itu bersinar dengan cahaya keemasan, begitu terang hingga memenuhi seisi ruangan dengan pancaran yang tak wajar. Bulu-bulu ayam itu pun perlahan berubah warna, dari yang semula putih polos menjadi keemasan yang berkilauan seperti sinar matahari di pagi hari. Mbah Sari terperangah, tangannya gemetar saat mencoba mengusap matanya, memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah ilusi semata. Namun semakin ia memperhatikan, semakin jelas bahwa apa yang terjadi di hadapannya adalah kenyataan yang luar biasa. Cahaya keemasan yang menyelimuti ayam itu semakin terang, hingga hampir menyilaukan mata Mbah Sari, lalu perlahan-lahan tubuh ayam itu mulai berubah. Kakinya yang sebelumnya berupa cakar ayam, kini memanjang dan bertransformasi menjadi sepasang kaki manusia yang indah dan jenjang. Sayapnya mengecil, lalu menghilang, berganti menjadi sepasang lengan manusia yang ramping dan halus. Paruh ayam itu memendek dan melebur, membentuk hidung munggil yang sempurna. Dari dalam cahaya yang semakin meredup, tampak sosok seorang gadis muda yang duduk bersimpuh dengan rambut panjang terurai, mengilap seperti sutra di bawah sinar bulan. Wajahnya begitu cantik, seolah-olah ia adalah jelmaan bidadari yang turun dari kayangan. Mbah Sari terbelalak, mulutnya menganga tanpa bisa mengeluarkan suara. Ia masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Sosok gadis itu kini telah sepenuhnya menggantikan keberadaan ayam tadi. Tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca, dan dari bibirnya yang merah merekah terdengar isakan pelan. Gadis itu tampak begitu sedih, seolah-olah baru saja terbebas dari belenggu kutukan yang telah lama menjeratnya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia perlahan-lahan berlutut di hadapan Mbah Sari
Tangannya terangkat seakan-akan memohon sesuatu. Mbah Sari menelan ludah. Jantungnya masih berdegup kencang akibat kejadian yang tidak pernah ia bayangkan ini. "Mbah." Suara gadis itu bergetar, penuh rasa haru dan kesedihan. Aku akhirnya bisa kembali." Lirihnya dengan suara yang lembut namun mengandung kepedihan yang mendalam. Mbah Sari hanya bisa menatapnya dengan penuh keheranan. Siapa gadis ini? Mengapa ia muncul dari seekor ayam? Ribuan pertanyaan berputar-putar di kepala Mbah Sari, tetapi mulutnya masih terlalu kaku untuk mengungkapkannya. Ia hanya bisa menatap gadis itu dengan perasaan campur aduk, antara takut, takjub, dan penasaran. Angin malam bertiup lembut, mengusap wajah mereka, seakan menjadi saksi dari peristiwa aneh yang baru saja terjadi di rumah sederhana itu. "Nenek, ini aku. Nenek, ini aku, Lestari." Suara gadis itu bergetar, matanya berkaca-kaca menatap sosok Renta yang berdiri terpaku di depannya. Angin malam berhembus pelan, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Cahaya rembulan menerpa wajah keriput Mbah Sari yang matanya membelalak tak percaya. Nama itu, Lestari, nama yang telah lama menghilang dari kehidupannya, sebuah luka yang menganga selama 5 dekade lamanya. Lututnya melemas, dan tangannya yang gemetar menutupi mulutnya yang terbuka, seakan tidak mampu mempercayai kenyataan yang berdiri di hadapannya. Jantung Mbah Sari hampir berhenti berdetak. Ingatannya berlari ke masa lalu, ke hari yang kelam itu. Hari di mana Lestari, gadis kecilnya, hilang begitu saja di dalam hutan lebat di tepi desa. Mereka telah mencarinya ke seluruh penjuru, meneriakkan namanya, menyusuri setiap jengkal tanah yang mereka kenal, tetapi Lestari tidak pernah ditemukan. Hari-hari berlalu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan tahun berubah menjadi puluhan tahun, membawa serta harapan yang semakin menipis. Namun, malam ini, seorang gadis dengan wajah yang begitu akrab berdiri di hadapannya. Rambut hitam pekat itu, sorot mata yang penuh kelembutan, dan suara yang mengingatkan Mbah Sari pada anaknya yang dulu. Apakah ini mimpi? Ataukah takdir yang mempermainkan hatinya yang telah rapuh? Tangis kebahagiaan dan kesedihan, "Lestari, kau benar anakku?" Suara Mbah Sari lirih, hampir tak terdengar di antara detak jantungnya yang berdegup cepat. Matanya menatap dalam-dalam ke wajah gadis itu, mencari sesuatu yang akan meyakinkannya bahwa ini bukan sekadar bayangan masa lalu yang kembali menghantuinya. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya yang telah renta. Tubuhnya gemetar saat tangannya terulur, ragu-ragu, sebelum akhirnya menyentuh wajah gadis itu dengan lembut. Gadis itu tersenyum, meski air mata telah membasahi pipinya. Dengan suara tersendat, ia mengangguk. "Aku mencarimu bertahun-tahun. Kenapa kau baru kembali sekarang?" Suara Mbah Sari pecah oleh isak tangis yang tak tertahan. Ia memeluk tubuh gadis itu dengan erat, seolah takut jika ia melepaskannya, maka Lestari akan kembali menghilang seperti dulu. Keheningan malam menjadi saksi pertemuan yang telah lama dinanti. Gadis itu, yang kini telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Ia membiarkan air matanya jatuh, membasahi bahu rentanya Mbah Sari. "Maafkan aku, Nek. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu," bisiknya di antara isak tangis. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tersesat begitu jauh, bagaimana aku bisa bertahan selama ini, tapi aku berjanji, aku tidak akan pergi lagi, aku telah kembali." Mbah Sari mengusap air mata di pipinya, menatap wajah cucunya dengan penuh kasih sayang dan kebingungan. Terlalu banyak pertanyaan yang menggantung di benaknya. Namun saat ini, hanya satu hal yang benar-benar penting baginya. Lestari telah kembali,
Dan untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, hatinya yang kosong mulai terisi kembali dengan kebahagiaan dan harapan yang telah lama hilang. Lestari menatap mata ibunya dengan sedih. Udara di sekitar mereka terasa dingin, meskipun mereka berada di dalam rumah tua yang hangat dengan cahaya temaram lampu minyak. Mata ibunya, Mbah Sari, menyiratkan kebingungan dan ketakutan, seolah-olah tak sanggup menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Lestari menggigit bibirnya, suaranya lirih, hampir seperti bisikan angin di antara pepohonan. Aku tersesat di hutan waktu kecil. Ada makhluk gaib yang membawaku. Aku tak bisa keluar. Aku dikutuk menjadi seekor ayam agar bisa menemani ibu. Tapi aku tak bisa bicara sampai hari ini. Mbah Sari menahan napas. Tangannya bergetar saat menyentuh pipi putrinya yang kini kembali dalam wujud manusia. Bayangan masa lalu menyeruak di benaknya, mengingat malam-malam panjang yang ia habiskan dengan tangisan dan doa, berharap agar anaknya yang hilang dapat kembali. Ayam putih yang selalu menemaninya di rumah, yang selama ini ia kira hanyalah seekor hewan biasa, ternyata adalah anaknya sendiri yang terperangkap dalam kutukan mengerikan. Tubuh Mbah Sari melemas, tak sanggup menahan guncangan emosional ini. "Apa kau bisa tetap bersamaku sekarang, Nak?" tanya Mbah Sari. Matanya penuh harap. Tangannya bergetar saat menggenggam erat jari-jari Lestari, seolah takut jika ia melepaskannya, anak itu akan menghilang lagi. Perasaan hangat bercampur dingin menjalari tubuhnya. Lestari menghela napas panjang, matanya menatap lantai tanah rumah mereka. "Kutukanku hampir pudar, tapi jika aku kembali menjadi manusia seutuhnya, aku hanya bisa bertahan semalam," jawabnya dengan suara gemetar. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Ia ingin bersama ibunya, ingin menjalani kehidupan yang seharusnya ia miliki sejak dulu. Tetapi kenyataan berkata lain. Kutukan yang menghantuinya sejak kecil tidak semudah itu hilang. Waktu mereka bersama sangat terbatas. Mbah Sari tak kuasa menahan air matanya. Hatinya terbelah antara kebahagiaan dan kesedihan. Anaknya telah kembali, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Ia tidak tahu harus bersyukur atau meratap. Sementara itu, di luar rumah, angin malam berembus kencang, membawa bisikan hutan yang terdengar seperti ratapan makhluk-makhluk gaib yang mengawasi mereka. Malam ini adalah malam keajaiban sekaligus perpisahan. Lestari menghabiskan malam itu dengan duduk di samping ibunya, bercerita tentang semua yang ia alami di hutan selama bertahun-tahun. Ia berbicara tentang makhluk-makhluk misterius yang mengawasinya, suara-suara gaib yang membisikkan mantra-mantra aneh, serta perasaan kesepian yang membelenggunya selama bertahun-tahun dalam wujud seekor ayam. Mbah Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah tak ingin melewatkan satu kata pun dari mulut putrinya. Setiap cerita yang keluar dari bibir Lestari terasa seperti serpihan kepedihan yang baru saja ditemukan setelah bertahun-tahun terkubur. Mereka memasak bersama, meskipun air mata sesekali jatuh ke dalam panci yang mendidih. Mbah Sari berusaha menyajikan makanan terbaik untuk anaknya, seakan-akan ini adalah perjamuan terakhir mereka. Lestari memeluk ibunya erat, merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Namun, waktu terus berjalan tanpa ampun. Malam semakin larut, dan tubuh Lestari mulai bergetar, tanda bahwa kutukannya perlahan mulai menariknya kembali ke dalam kegelapan. "Aku takut, Ibu," bisik Lestari. Mbah Sari menahan tangisnya. Ia tak ingin anaknya pergi lagi, tetapi ia juga tak memiliki kekuatan untuk melawan kutukan yang telah mengikat putrinya begitu lama. Ia hanya bisa memeluknya lebih erat, berharap keajaiban akan datang sebelum fajar tiba. Saat cahaya fajar mulai menyelinap melalui celah-celah dinding bambu, tubuh Lestari mulai memudar. Ia tersenyum lemah pada ibunya.
Aku akan selalu di sini, Bu. Aku tidak benar-benar pergi. Suaranya semakin pelan, hampir seperti angin yang berdesir. Mbah Sari menangis terisak, memegang tangan putrinya yang perlahan kehilangan bentuknya. Dalam sekejap, Lestari menghilang, meninggalkan bulu putih yang halus di tempatnya. Mbah Sari meraih bulu itu dengan gemetar, memeluknya erat di dadanya. Di luar, ayam putih yang biasa menemaninya kini berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata yang sama seperti mata Lestari. Kutukan itu belum sepenuhnya terangkat, tetapi janji Lestari tetap abadi. Ia mungkin tak bisa tetap dalam wujud manusia, tetapi ia akan selalu ada di sisi ibunya, menemani dalam bentuk yang berbeda. Mbah Sari tersenyum dalam tangis. Ia tahu bahwa cinta seorang ibu dan anak tak akan pernah bisa dipisahkan, bahkan oleh kutukan yang paling kejam sekalipun. Mbah Sari menangis terisak di sudut gubuknya yang sederhana. Tangannya yang keriput bergetar saat ia meraba wajah putrinya, Lestari, yang kini duduk di hadapannya. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang telah penuh dengan kerutan. Usia, Tuhan baru saja mengembalikan anaknya, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Perasaan bahagia bercampur pilu menyelimutinya. Setelah puluhan tahun menunggu, akhirnya ia bisa memeluk Lestari lagi. Namun, kehadiran ini seperti fata morgana. Indah tapi semu, nyata tapi sementara. Ia tahu, sebentar lagi kebahagiaan ini akan direnggut darinya. Namun, Mbah Sari tetap bersyukur, meski harus menahan luka yang semakin dalam. Aku tak peduli, asalkan aku bisa melihatmu lagi, Nak. Bisiknya penuh kasih sayang, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Mata Lestari ikut berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Bu, maafkan aku. Suaranya bergetar. Ia ingin menjelaskan banyak hal, tetapi lidahnya keluh. Terlalu banyak penyesalan yang ingin ia ungkapkan. Andai waktu bisa diputar kembali, ia tak akan pergi sejauh ini. Ia tak akan membiarkan ibunya menua sendirian dalam kesepian. Namun, takdir telah membawanya pada perjalanan panjang yang membuatnya jauh dari rumah. Sekarang, ia kembali, tetapi waktu tak akan memberi mereka kesempatan yang lama. Mereka hanya diberi sedikit waktu untuk menuntaskan kerinduan yang selama ini menyesakkan dada. Malam terakhir. Bersama malam itu, keheningan menyelimuti gubuk kecil. Mereka hanya ditemani suara jangkrik yang bersahutan. Mbah Sari duduk di dapur, sibuk memasak makanan kesukaan Lestari. Tangannya yang renta tetap cekatan mengiris bumbu, menumis sayur, dan mengaduk kuah di atas tungku api. Aroma masakan menyebar ke seluruh ruangan, membawa kenangan masa lalu yang hangat. Lestari memperhatikan setiap gerakan ibunya dengan tatapan penuh haru. Sudah berapa lama ia tidak merasakan kehangatan ini? Berapa lama ia mengabaikan hal-hal sederhana yang dulu dianggapnya biasa? Malam ini, ia ingin mengabadikan setiap detik dalam ingatannya. Saat makanan tersaji di atas meja kayu sederhana, mereka duduk berhadapan, seperti dulu ketika Lestari masih kecil. Mbah Sari menyendokkan makanan ke piring putrinya, seperti kebiasaannya dahulu. "Makan yang banyak, Nak. Kau pasti lelah," katanya dengan suara lembut. Lestari tersenyum, mengambil suapan pertama, dan merasakan kelezatan yang selalu ia rindukan. Setiap gigitan membawa ingatan masa kecilnya, saat ia berlarian di halaman, saat ibunya menggendongnya, saat mereka tertawa bersama tanpa beban. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesedihan yang mengintai. Mereka sadar, ini adalah malam terakhir mereka bersama. Sepanjang malam, mereka bercengkerama, mengobrol tanpa henti. Mbah Sari menceritakan banyak hal. Dari kejadian-kejadian kecil di kampung,
tentang ayam peliharaannya, tentang tetangga yang sudah berpindah, hingga cerita-cerita lama tentang masa kecil Lestari. Mereka tertawa, mengenang kenakalan Lestari saat kecil, mengulang kembali kisah-kisah yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Lestari mendengarkan dengan penuh perhatian, tak ingin melewatkan satupun kata dari ibunya. Ia ingin mengingat semuanya, ingin menyimpannya dalam hati untuk selamanya. Namun, di antara tawa dan cerita, ada jeda panjang. Sesekali, Mbah Sari terdiam, menatap wajah putrinya dalam-dalam, seolah ingin menghafalnya. Lestari pun demikian. Mereka tahu, besok segalanya akan berbeda. Besok, hanya akan ada kenangan. Malam ini adalah milik mereka, malam terakhir untuk menebus waktu yang hilang. Dan saat fajar mulai menyingsing, keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada kata perpisahan yang terucap, hanya genggaman tangan yang semakin erat, seakan ingin mengulur waktu yang tak bisa dihentikan. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, langit perlahan-lahan berubah warna dari kelamnya malam menuju semburat jingga yang hangat. Burung-burung mulai berkicau, menyambut pagi dengan riang, seakan tak menyadari bahwa di dalam gubuk kecil di tepi hutan, sebuah perpisahan yang menyedihkan tengah berlangsung. Lestari, yang selama ini menemani Mbah Sari dengan penuh kasih, mulai merasakan tubuhnya semakin ringan, semakin transparan. Ia tahu bahwa waktunya sudah habis, bahwa takdirnya yang tertunda kini telah tiba. Wajahnya yang lembut menampilkan senyum tipis, meski kesedihan tersirat di dalam matanya yang perlahan kehilangan sinarnya. "Waktuku sudah habis, Nek," bisiknya, suaranya terdengar lirih, nyaris terbawa angin pagi yang sejuk. Air mata menetes dari sudut matanya, jatuh ke pangkuan Mbah Sari yang memandangnya dengan tatapan nanar. Mbah Sari menggenggam tangan Lestari erat-erat, seakan ingin menghalanginya dari menghilang sepenuhnya. Tubuh cucunya itu kini semakin memudar, seperti kabut yang tersapu angin. "Jangan pergi, Nak." Suara Mbah Sari bergetar, penuh dengan kepedihan yang mendalam. "Ibu mohon, Ibu tak sanggup kehilanganmu lagi." Tangisnya pecah, menggema di dalam gubuk kecil yang telah menjadi saksi bisu kisah cinta dan kehilangan mereka. Tangannya gemetar, berusaha merengkuh Lestari ke dalam pelukannya, namun semakin ia mencoba, semakin tubuh gadis itu menghilang dari genggamannya. Rasa putus asa menyelimuti hati Mbah Sari, mengingatkannya pada saat ia kehilangan putrinya dahulu. Kini, ia harus menghadapi perpisahan yang sama, kali ini dengan cucu tercintanya. Lestari menatap neneknya dengan penuh kasih. Ia ingin sekali tetap tinggal, ingin sekali terus menemani Mbah Sari. Namun ia tahu bahwa alam telah memanggilnya kembali. "Jangan bersedih, Nek. Aku selalu ada di sini." Ia menyentuh dada Mbah Sari dengan tangannya yang semakin transparan, mencoba meyakinkan neneknya bahwa cinta mereka tak akan pernah sirna meskipun raganya tak lagi ada. Angin pagi berhembus lembut melalui celah-celah jendela, membawa serta bisikan yang hampir tak terdengar. Mbah Sari terisak, hatinya hancur. Namun ia tahu bahwa ia tak bisa melawan takdir. Ia menutup matanya sesaat, merasakan sentuhan terakhir dari cucunya sebelum akhirnya tangan itu benar-benar menghilang dari genggamannya. Seiring dengan sinar matahari yang semakin terang, tubuh Lestari lenyap sepenuhnya, menyisakan hanya kehangatan samar di udara. Mbah Sari terduduk lemas, tangannya masih terulur seolah berusaha menangkap sesuatu yang telah hilang. Hatinya terasa kosong, seakan sebagian jiwanya ikut pergi bersama Lestari. Tangisnya kini berubah menjadi isakan lirih, penuh dengan kepasrahan dan kesedihan yang tak terbendung. Matahari pagi bersinar lembut di atasnya, menyinari gubuk kecil yang kini terasa semakin sepi. Mbah Sari menatap langit dengan mata yang berkaca-kaca, berharap bahwa di suatu tempat, Lestari masih ada, masih melihatnya, masih menyayanginya.
Dalam keheningan yang menyelimuti pagi itu, hanya suara angin yang berdesir lembut di antara pepohonan, membawa serta kenangan dan cinta yang tak akan pernah pudar. Mbah Sari tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi, namun ia juga tahu bahwa cinta yang ia bagi dengan cucunya tak akan pernah mati. Meskipun tubuh Lestari telah pergi, kehadirannya akan selalu terasa di dalam hati Mbah Sari, menjadi sinar yang menerangi hari-hari senjanya yang penuh dengan kerinduan. Lestari berdiri di tengah pekarangan rumah yang kini diterangi cahaya redup dari tubuhnya sendiri. Tubuhnya yang dahulu penuh energi dan semangat kini perlahan memudar, berubah menjadi butiran cahaya kecil yang berkelap-kelip di udara. Ia mencoba meraih tangan Mbah Sari, ingin merasakan kehangatan wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun, yang ia temukan hanyalah kehampaan. Tangannya yang telah berubah menjadi cahaya, tak lagi mampu menyentuh dunia nyata. Matanya yang berkaca-kaca menatap Mbah Sari dengan penuh kesedihan. Tetapi ia tahu, tak ada yang bisa dilakukan. Takdir telah memilih jalannya sendiri. Angin berhembus lembut, membawa butiran cahaya itu perlahan naik ke langit. Lestari ingin berbicara, ingin mengatakan betapa ia mencintai wanita yang telah merawatnya sepenuh hati. Namun, suaranya pun memudar bersama tubuhnya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyakitkan. Mbah Sari, yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan mata penuh air mata, merasa jiwanya terhantam kenyataan yang terlalu pahit. Ia mencoba menggapai Lestari, mencoba mempertahankan putrinya agar tetap berada di sisinya. Namun, semakin ia berusaha meraih, semakin jauh Lestari melayang, hingga akhirnya hanya tinggal seberkas sinar yang perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Kesedihan yang mendalam Mbah Sari terduduk lemas di tanah yang dingin. Tubuhnya terasa kehilangan seluruh tenaganya, seolah-olah jiwanya ikut lenyap bersama Lestari. Isaknya pecah, menggema di keheningan malam yang menyaksikan kepergian anak yang begitu dicintainya. Lestari, anakku, kenapa dunia begitu kejam padaku? Suaranya bergetar, penuh dengan luka yang mendalam. Rasa kehilangan itu menyelimuti seluruh tubuhnya, meninggalkan kekosongan yang tak terlukiskan. Malam semakin larut, namun Mbah Sari masih terdiam di tempatnya, menatap langit yang kini kosong. Cahaya yang tadi ada kini benar-benar menghilang, meninggalkan kesunyian yang menyayat hati. Hatinya terasa remuk, seperti dihantam gelombang kepedihan yang tak berujung. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah yang masih terasa hangat oleh jejak langkah terakhir Lestari. Disinilah ia dulu bermain, tertawa, menangis, dan tumbuh besar dengan penuh harapan. Namun kini, yang tersisa hanyalah kenangan yang menyakitkan, kenangan yang tak akan pernah bisa ia rengkuh kembali. Kesedihan itu semakin dalam, seperti lautan tanpa dasar yang menelannya perlahan. Mbah Sari tahu bahwa hidup harus terus berjalan, tetapi bagaimana mungkin ia melangkah ketika hatinya terasa begitu hampa? Ia mencoba berbicara kepada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, realitas begitu kejam. Lestari benar-benar telah pergi, dan ia kini hanya seorang wanita tua yang kehilangan satu-satunya alasan untuk bertahan. Lestari berdiri di tengah pekarangan rumah yang kini diterangi cahaya redup dari tubuhnya sendiri. Tubuhnya yang dahulu penuh energi dan semangat kini perlahan memudar, berubah menjadi butiran cahaya kecil yang berkelap-kelip di udara. Ia mencoba meraih tangan Mbah Sari, ingin merasakan kehangatan wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun, yang ia temukan hanyalah kehampaan. Tangannya yang telah berubah menjadi cahaya, tak lagi mampu menyentuh dunia nyata. Matanya yang berkaca-kaca menatap Mbah Sari dengan penuh kesedihan. Tetapi ia tahu, tak ada yang bisa dilakukan. Takdir telah memilih jalannya sendiri.
Angin berhembus lembut, membawa butiran cahaya itu perlahan naik ke langit. Lestari ingin berbicara, ingin mengatakan betapa ia mencintai wanita yang telah merawatnya sepenuh hati. Namun, suaranya pun memudar bersama tubuhnya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyakitkan. Mbak Sari, yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan mata penuh air mata, merasa jiwanya terhantam kenyataan yang terlalu pahit. Ia mencoba menggapai Lestari, mencoba mempertahankan putrinya agar tetap berada di sisinya. Namun, semakin ia berusaha meraih, semakin jauh Lestari melayang, hingga akhirnya hanya tinggal seberkas sinar yang perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Kesedihan yang mendalam Mbah Sari terduduk lemas di tanah yang dingin. Tubuhnya terasa kehilangan seluruh tenaganya, seolah-olah jiwanya ikut lenyap bersama Lestari. Isaknya pecah, menggema di keheningan malam yang menyaksikan kepergian anak yang begitu dicintainya. Lestari, anakku, kenapa dunia begitu kejam padaku? Suaranya bergetar, penuh dengan luka yang mendalam. Rasa kehilangan itu menyelimuti seluruh tubuhnya, meninggalkan kekosongan yang tak terlukiskan. Malam semakin larut, namun Mbah Sari masih terdiam di tempatnya, menatap langit yang kini kosong. Cahaya yang tadi ada kini benar-benar menghilang, meninggalkan kesunyian yang menyayat hati. Hatinya terasa remuk, seperti dihantam gelombang kepedihan yang tak berujung. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah yang masih terasa hangat oleh jejak langkah terakhir Lestari. Disinilah ia dulu bermain, tertawa, menangis, dan tumbuh besar dengan penuh harapan. Namun kini, yang tersisa hanyalah kenangan yang menyakitkan, kenangan yang tak akan pernah bisa ia rengkuh kembali. Kesedihan itu semakin dalam, seperti lautan tanpa dasar yang menelannya perlahan. Mbah Sari tahu bahwa hidup harus terus berjalan, tetapi bagaimana mungkin ia melangkah ketika hatinya terasa begitu hampa? Ia mencoba berbicara kepada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, realitas begitu kejam. Lestari benar-benar telah pergi, dan ia kini hanya seorang wanita tua yang kehilangan satu-satunya alasan untuk bertahan. Lestari masih berdiri di ambang pintu rumahnya yang sederhana. Senja yang berwarna jingga kemerahan perlahan-lahan meredup, berganti dengan bayangan malam yang mulai merayapi bumi. Mata Lestari berkaca-kaca, tetapi ada keteguhan dalam sorot matanya. Ia tersenyum dalam tangis, seolah menerima kenyataan yang telah lama mengiringi hidupnya. Lestari masih di sini, menjaga ibu, katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam kesunyian rumah yang telah lama ditinggali hanya oleh dirinya sendiri. Ia melangkah masuk, membiarkan pintu kayu tua itu tertutup di belakangnya dengan bunyi derit yang khas. Di dalam, suasana tetap hening, hanya ada bayangan masa lalu yang masih tertinggal dalam sudut-sudut rumah itu. Foto-foto lama tergantung di dinding, menjadi saksi perjalanan hidup yang penuh kenangan. Sejak kepergian ibunya bertahun-tahun lalu, Lestari memilih untuk tetap tinggal di rumah itu, menjaga setiap kenangan yang tertinggal. Meskipun banyak orang yang menyarankan agar ia pindah dan memulai hidup baru, hatinya tetap terpaut pada tempat itu. Baginya, rumah itu bukan sekadar bangunan dengan dinding dan atap, melainkan ruang di mana kasih sayang ibunya masih terasa nyata. Setiap sudut menyimpan cerita, dari tawa kecil di meja makan hingga nasihat lembut sebelum tidur. Tak jarang, dalam kesunyian malam, ia merasa seolah-olah masih mendengar suara ibunya, memanggil namanya dengan penuh kasih. Walau hanya dalam ingatan, suara itu adalah penghiburan yang tak ternilai baginya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Lestari menyapu lantai rumah, membersihkan perabotan, dan merawat taman kecil di halaman depan. Setiap pagi, ia menyeduh teh seperti yang dulu dilakukan ibunya dan meletakkannya di meja, seolah-olah ibunya masih ada di sana untuk menikmatinya.
Di sore hari, ia duduk di beranda, memandang jalan setapak yang dulu sering mereka lalui bersama. Warga sekitar mengenalnya sebagai wanita yang penuh ketabahan. Mereka sering bertanya mengapa ia masih bertahan di rumah itu. Tetapi Lestari hanya tersenyum dan menjawab, "Karena cinta seorang ibu tidak terbatas oleh waktu dan ruang." Kisah Lestari mengajarkan kepada kita bahwa kasih sayang yang tulus tidak akan pernah pudar. Bahkan setelah bertahun-tahun berpisah, ikatan antara ibu dan anak adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehadiran fisik. Bagi Lestari, ibunya mungkin telah tiada, tetapi cintanya masih hidup dalam setiap langkah dan keputusannya. Ia memilih untuk menjaga warisan kasih sayang itu, bukan hanya dalam bentuk kenangan, tetapi juga dalam cara ia menjalani hidup. Setiap tindakan kecil, seperti menyapu rumah atau menyeduh teh, adalah bentuk penghormatan kepada ibunya. Simbol bahwa cinta mereka tetap abadi meskipun dipisahkan oleh dunia. Kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Hidup seringkali membawa kita pada jalan yang tidak terduga, memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Namun, sejauh apapun jarak memisahkan, kasih sayang yang tulus tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada dalam kenangan, dalam doa, dan dalam cara kita menjalani kehidupan. Seperti Lestari, kita dapat menemukan cara untuk menjaga cinta itu tetap hidup. Bukan dengan menahan diri dalam kesedihan, tetapi dengan merawat setiap kenangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh mereka yang kita kasihi. Kisah ini adalah pengingat bahwa cinta sejati tidak mengenal akhir, karena ia selalu menemukan cara untuk tetap hidup dalam hati yang tulus. Setelah melewati berbagai rintangan, tokoh utama dalam kisah ini akhirnya menyadari bahwa setiap perjuangan yang dijalani bukanlah sekadar perjalanan menuju tujuan, tetapi juga pembentukan diri yang lebih kuat. Setiap kesulitan yang menghadang telah mengajarkannya tentang arti ketabahan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Meski sempat merasa putus asa, ia memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian akhir, melainkan juga tentang bagaimana seseorang bertahan di tengah badai dan tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam hidup kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Ketika seseorang jatuh, ia memiliki dua pilihan: tetap terpuruk dalam kesedihan atau bangkit dengan semangat baru. Hanya mereka yang berani bangkit dan terus mencoba yang akhirnya akan menemukan makna sejati dari perjalanan hidup mereka. Tidak ada mimpi yang terlalu besar atau harapan yang terlalu jauh jika seseorang memiliki tekad untuk menggapainya. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Kadang, apa yang kita harapkan tidak datang secepat yang kita inginkan, tetapi itu bukan berarti usaha kita sia-sia. Setiap proses memiliki makna, setiap rintangan membawa pelajaran, dan setiap perjuangan membentuk karakter kita. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Jangan pernah menyerah hanya karena jalan yang ditempuh terasa berat, karena di balik kesulitan itu selalu ada cahaya harapan yang menanti di ujung perjalanan. Pesan dari kisah ini adalah bahwa sukses bukan hanya milik mereka yang cerdas atau berbakat, tetapi juga bagi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Tidak ada usaha yang sia-sia selama kita tetap percaya pada diri sendiri dan tidak ragu untuk terus berusaha. Dalam hidup, kita bukan hanya sedang mencari tujuan, tetapi juga membentuk versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan tekad yang kuat, keberanian untuk menghadapi tantangan, serta semangat pantang menyerah, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Maka, jadikanlah kisah ini sebagai pengingat bahwa kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan takut gagal, jangan ragu untuk bermimpi, dan jangan menyerah saat menghadapi kesulitan. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun itu,
membawa kita lebih dekat pada impian yang kita dambakan. Percayalah, selama kita berusaha dengan sepenuh hati dan terus melangkah dengan keyakinan, suatu hari nanti, semua kerja keras itu akan terbayar dengan hasil yang luar biasa.